Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah daimil ifdal azimil nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil kamal bahil jamal maula Bilal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dan limpahan inayah dan hidayah dan taufiknya. Hingga alhamdulillah Allah taala perkenankan kita untuk hadir di acara yang mulia ini, memperingati peristiwa yang mulia dan paling mulia untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikatakan malam yang paling mulia untuk kita selaku umat Nabi Muhammad adalah malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk Rasulullah, malam yang paling mulia untuk baginda adalah malam yang di sana baginda berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, malam Al-Mi'raj. Wa hakadha ikhwan. Dari malam kelahiran Rasulullah lah timbul kemuliaan-kemuliaan di malam-malam yang lain. Dari situ ada namanya Lailatul Qadar, ada namanya malam nisfu, ada namanya malam-malam yang lain. Dari situ ada namanya kemuliaan Ramadan, kemuliaan Rajab dan yang lainnya. Kalau Rasulullah belum dilahirkan, maka tidak ada semua kemuliaan-kemuliaan itu. Maka semua itu adalah cabang daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tatkala baginda Nabi dilahirkan, maka terpancarlah cahaya. Dikatakan oleh pamannya Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat, wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa da'at bi nurikal ufuqu fanahnu fi dhalika an-nur wa dhalika ad-diya wa sublar rasyadi nakhtariqu. Ketika setelah selesai perang Khaybar, maka datanglah Al-Abbas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan li an amtadihak. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu ya Rasulullah. Maka baginda berkata kepada pamannya itu, Gul ya ammah la yahbudillahu faka. Silahkan katakan pujianmu hai paman, semoga Allah Ta'ala tidak merontokkan gigimu. Artinya apa ikhwan? Kata ulama, berarti itu bisyarah bahwasanya Al-Abbas pertama akan panjang umur, dan beliau di akhir umurnya akan sehat walafiat, tidak ada satu gigi pun yang lepas darinya. Dan memang beliau panjang umurnya dan sehat walafiat sampai akhir hayatnya, semua berkat doanya Nabi ini. Dan kenapa beliau mendapatkan doa Nabi ini? Karena beliau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barulah mulai beliau melantunkan pantun yang indahnya, min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waragu thumma habatta al bilad la basharun anta wala mudghatun wala 'alaqu bal nutfatun tarkabus safinata wa qad aljama nuhan wa ahlahul gharaqu. Dan terus ikhwan, beliau menceritakan bagaimana proses kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, semenjak sebelum terciptanya alam semesta ini, engkau sudah menjadi makhluk yang indah, yang mulia di sana. Kemudian engkau turun ke dunia ini dibawa oleh Nabi Adam dalam sulbinya. Dan kemudian ketika engkau berada di sulbi Nabi Nuh, waqad aljaba Nuhan wa ahlahul gharaqu, maka selamatlah Nabi Nuh itu dari banjirnya. Tahu kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW di sulbinya. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke api yang membara luar biasa oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim selamat dari api itu. Allah Ta'ala nyatakan, ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau bard, hal yang dingin. Kata ulamanya, kalau seandainya Allah Ta'ala hanya memerintahkan api itu untuk dingin, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi bukan bardan sahaja, bardan wa salaman, dingin dan menjadi keselamatan, kesejahteraan untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada di dalam bara api itu dikatakan 40 hari ikhwan.
Makan dari mana Nabi Ibrahim? Allah Ta'ala tumbuhkan makan makanan buah-buahan di tengah-tengah bara api itu. Setelah bara api itu padam, gede luar biasa. Sampai-sampai kan katanya dalam cerita itu Nabi Ibrahim pas dilempar, nggak ada yang bisa mendekat ke api itu, saking luar biasa panasnya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dilempar pakai manjanik itu. Tapi setelah selesainya bara api itu padam, Nabi Ibrahim tidak ada tergores sama sekali. Satu helai rambutnya tidak ada yang terbakar. Jangankan rambut, bajunya aja nggak ada yang bolong-bolong. Nggak ada sama sekali pengaruh api itu. Tahu kenapa? Menurut Sayyidina Al-Abbas, bukan menurut saya, bukan menurut ulama, ini menurut Sayyidina Al-Abbas yang beliau katakan di hadapan Nabi Muhammad SAW langsung, dengan riwayat yang hasan, riwayatnya di Tabarani. Semua itu berkat Nabi Muhammad ada di sulbinya. Selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perihal yang azim, yang indah. Ketika Nabi Ibrahim dilempar tuh, pas di udara kan pakai manjanik itu, dilempar saking jauhnya. Pas di udara datang malaikat Jibril, wahai Ibrahim, maukah engkau aku tolong? Mintalah pertolongan kepadaku, kata Jibril. Maka Nabi Ibrahim dengan kuat imannya, beliau menoleh ke malaikat Jibril, kepadamu wahai Jibril, aku enggak punya hajat, aku enggak punya keinginan untuk minta tolong darimu. Nih ikhwan, nih Nabi minta tolong kepada malaikat aja kagak mau, gengsi minta tolong sama malaikat. Jangankan sama manusia, jangankan sama pejabat, malaikat anak kagak mau. Ya sudah, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala, kata Jibril gitu. Kalau seandainya engkau tidak mau minta tolong kepadaku, memang ikhwan, apakah patut kita minta tolong kepada makhluk yang tidak punya apa-apa, yang hakikatnya dia tidak memiliki apa-apa, dia hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, ba'dul arifin, kalau seandainya engkau tidak bisa untuk meminta dunia, maka mintalah dunia dari yang memilikinya. Jangan kau minta dunia dari yang tidak memilikinya. Siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau minta akhirat, mintalah dari Allah. Minta dunia, ya mintalah dari Allah juga. Gak masuk akal kalau orang minta dunia dari yang tidak memilikinya. Ya dunia, sama-sama makhluk yang kagak punya dunia, ente minta dari Allah. Nih Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh oleh malaikat Jibril, ya udah kalau gitu minta dari Allah Ta'ala. Nih keadaan Nabi Ibrahim pada saat itu, i'tarahu haibatul jalal wa hakadha. Beliau berkata, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Allah Maha tahu terhadap hajatku. Ya sudah minta, Allah sudah tahu, nggak perlu lagi aku minta. Tenang aja, Allah sudah tahu. Apakah Allah tinggal diam dengan hambanya Ibrahim yang sudah percaya 100% kepadanya? Maka langsung Allah Ta'ala tanpa diminta oleh Nabi Ibrahim langsung memerintahkan, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Nah ikhwan, kalau seorang kuat imannya kepada Allah, dia yakin Allah mengetahui segala hajatnya, wahakala. Oh sudah, berarti ngapain kalau begitu berdoa? Tenang aja, Allah Ta'ala sudah tahu hajat aneh. Betul, itu suatu maqam, suatu hal, keadaan yang mulia, hal syarif. Akan tetapi tetap kita dianjurkan untuk memohon, mengemis kepada Allah Ta'ala, walaupun kita yakin Allah Ta'ala faham betul hajat kita. Untuk apa? Agar kita benar-benar menampakkan kefakiran kita di hadapannya, agar kita menampakkan kehinaan kita di hadapannya. Sebagian kaum solihin berkata, kalau seandainya engkau mau menghinakan dirimu, maka hinakanlah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemuliaan yang hakiki, kemuliaan sehakikat-hakikatnya kemuliaan ketika engkau menghinakan dirimu di hadapan Allah Ta'ala. Engkau menjadi mulia di hadapan Allah, dan Allah Ta'ala akan muliakanmu di hadapan para makhluk-makhluknya. Tapi kalau seandainya engkau menghinakan dirimu di hadapan selain Allah, engkau akan menjadi hina di hadapan Allah, dan engkau akan menjadi hina di hadapan makhluk-makhluknya. Kan di antara kaum saleh berkata, Allahumma rzuqna sidqal iftiqar ilaik. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba yang benar-benar mengemis kepadamu, benar-benar menghinakan dirinya di hadapanmu. Begitu ikhwan.
Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam qasidah yang mungkin sering kita baca. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sungguh betul telah cukup ilmu Allah terhadap keadaanku dan terhadap hajatku, tapi tetap aku berdoa. Fadu'ai wa btihali syahidun li biftigari. Maka doaku dan aku ini mengemis kepada Allah Ta'ala sebagai bukti bahwasanya aku ini adalah hamba yang butuh, yang perlu, yang berhajat kepadanya, ikhwan. La ilaha illallah. Alangkah mulianya seorang hamba yang Allah Ta'ala bukakan mulutnya untuk berdoa kepadanya. Jangan engkau hina doa itu, jangan engkau remehkan doa itu. Ada orang yang meremehkan doa. Ya bisanya cuma doa. Sadar. Apa yang ente bilang? Bisa cuma doa, ente nggak tahu itu doa bisa ngapain. Tahu nggak doa itu apa? Jangan kau sekali-kali meremehkan doa, karena doa itu suatu yang paling hebat, lebih hebat daripada meriam doa itu, ya kawan. Lebih hebat daripada tank, lebih hebat daripada nggak tahu itu apa namanya senjata, atom lah, apa nggak paham tuh. Doa lebih mengalahkan itu semua. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah selain doa. Atastahzi'u bid-du'a wa tazdarihi wa ma tadri ma fa'ala ad-du'a sihamul layl la tukhti walakin laha amadun walidha'u. Apakah kau menghina doa padahal kau tidak tahu bisa diperbuat oleh doa itu? Doa kan busur panah yang dilepaskan, apalagi doa di malam hari. Pasti akan kena target, akan sampai tepat kepada targetnya. Hanya saja yang namanya busur panah ketika dilepaskan dari sangkarnya itu, apa namanya sangkar itu? Busur panah itu pas dilepaskan dari busurnya, untuk sampai ke targetnya dia cuma butuh masa. Dan yang namanya masa pasti akan berlalu. Persis kayak gitu doa. Maka jangan buru-buru. Nah, baginda bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Senantiasa akan diijabah doa kalian selagi kalian tidak berburu-buru. Kalau udah buru-buru, udah putus asa, engkau sendiri yang menutup pintu ijabah. Sahabat bilang, maksudnya apa ya Rasulullah buru-buru? Apa arti buru-buru? Baginda menjawab, an yaqul ahadukum da'autu falam yustajabli. Kalau orang berkata, aneh sudah doa tapi kagak diijabahkan ya sama Allah Ta'ala, ya sudah, kalau gitu nggak diijabahkan oleh Allah Ta'ala. Engkau sendiri yang putus asa, engkau sendiri yang memutuskan, yang menutup pintu ijabah itu. Nah, makanya jangan ikhwan, kalau kita berdoa, berdoalah dengan sesungguhnya, dengan kesungguhan. Karena Imam Ar-Rifai berkata dalam kalam yang azim, setiap yang Allah Ta'ala bukakan mulutmu untuk meminta hal itu darinya, pasti Allah Ta'ala akan berikan hajat itu untukmu. Kalau Allah Ta'ala tidak mau memberikan hajat itu untukmu, maka niscaya Allah tidak akan membuat hatimu tergetar untuk memintanya. Wahakala. Ya Rab, lau lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu min faydhi ifdalika lama alhamdani talabah. Kalau ya Allah seandainya engkau tidak mentakdirkan aku mendapatkan hajat itu, maka sesungguhnya engkau tidak akan lintaskan hatiku untuk memintanya. Ketika engkau jadikan hatiku melintas untuk memintanya dan engkau izinkan lisanku untuk memintanya, ini tanda husnuzon dariku, engkau pasti akan memberikan hajat itu kepadaku ya Allah. Nah itu ikhwan. Hanya saja berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, gal wa'adaka bil amaraka bid du'a wa wa'adaka bil ijabah fil waqti alladhi yuriduhu huwa la fil waqti alladhi turiduhu anta. Ini luar biasa ikhwan. Allah kan nyuruh kita berdoa, betul. Allah janjikan untuk mengijabah doa kita, betul. Ud'uni astajib lakum. Oh, jaminan pasti aku akan ijabahkan doa kalian, tapi pada saat yang tepat menurutnya, bukan saat yang tepat menurutmu. Tinggal masalah saat ya, tinggal masalah waktu. Makanya pandai-pandailah engkau beradab kepada Allah
pada perihal waktu atau saat ijabah itu. Kita kira itu saatnya harus sekarang, padahal Allah Ta'ala mengetahui kalau aku berikan hajat itu sekarang, engkau akan jadi jauh dariku. Allah Ta'ala tahan dulu ikhwan, sampai datang waktunya yang pas menurutnya, baru Allah Ta'ala berikan hajat itu. Kadang-kadang kita sudah lupa itu hajat. Inilah perihal doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah ikhwan. Itu jadi cerita Nabi Ibrahim tadi. Jadi Nabi Ibrahim itu selamat dari api Raja Namrud berkat apa? Berkat ada Nabi Muhammad di sulbinya. Kemudian Al-Abbas meneruskan syairnya tadi, berkata, wa anta la wulidta ya Rasulullah, tatkala engkau dilahirkan, asyragatil ardu, bumi ini semua terang benderang, wada'at binurikal ufuku, dan semua ufuk barat dan timur terang dengan cahayamu. Apakah cahaya batin sahaja? Oh jelas pasti, cahaya hidayah, cahaya inayah, cahaya masya Allah. Tapi enggak, bukan cuma cahaya batin, cahaya zahir. Ini kayak lampu, lebih terang dari lampu. Bukan cuma Al-Abbas yang melihat cahaya itu. Coba kita lihat ikhwan, Nabi Muhammad pun menceritakan dalam riwayat Sahih Muslim, baginda bersabda, wa inna ummi ra'at hina waladatni nuran adha'a laha qusur busra minasyam. Ketika ibuku melahirkanku, dia melihat cahaya yang dengannya dia bisa melihat bangunan-bangunan di Busra sana, daripada negeri Syam. Dari Mekah ke Syam pakai pesawat 2,5 jam Pak. Dari sini kemana itu berarti? Jakarta Surabaya kali ya. Nah, ada nggak tuh cahaya kalau ente buka senternya kelihatan Surabaya? Jangan Surabaya. Ada nggak senter 1000 watt kali ya, atau lebih 1 juta watt deh? Ente buka di sini kelihatan Monas. Ada nggak senter kayak gitu? Lampu apaan tuh? Mereknya merek apaan tuh? Monas nggak kelihatan? Nih cahaya Nabi Muhammad menembus dinding sampai kelihatan sampai jarak sebulan kalau naik onta, antara Mekah sama Syam. Cuma ibunya Rasulullah yang lihat. Saya bilang, coba lihat ikhwan, dalam hadis yang lain berkata ibunya Abdurrahman bin Auf, ada yang baca asy-syafa, ada yang baca asy-syifa, semuanya oke. Nah, beliau itu menemani ibunda baginda Nabi SAW, Siti Aminah, ketika melahirkan Nabi SAW. Beliau berkata, tatkala Nabi dilahirkan, waga'a alayya yadayya fastahal ila akhir al-abyad, ila akhir riwayah, fasami'tu qailan yaqul ila akhirih. Beliau berkata, dan ketika itu aku melihat apa namanya, adha'a lahu bainal masyriqi wal maghribi hatta nadartu ila ba'dhi qusurir rum. Juga terpancar cahaya yang dengannya aku bisa melihat beberapa bangunan dari negeri Romawi sana. Jadi bukan 1-2 orang yang melihat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ikhwani, wajah Rasulullah itu indah, menawan. Setiap yang melihatnya akan terpesona. Pasti ikhwan, baik pun kawan ataupun lawan. Sayyidina Ali berkata, setiap orang yang melihat Rasulullah pasti akan berkata, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Tidak aku pernah melihat orang yang seindah ini, dan tidak akan pernah lagi aku melihat orang yang seindah ini. Setiap orang yang melihat Rasulullah pasti bilang kayak gitu. Dan cahaya yang benar-benar terang ikhwan, wajah Rasulullah itu semenjak baginda kecil itu sudah bercahaya, kelap-kelip gitu wajahnya. Kata sahabat, nih wajah Rasulullah itu bukan kayak bulan purnama, enggak, lebih indah lagi, cahaya itu kayak berkelap-kelip. Kata sahabatnya, bagaikan ada matahari yang berjalan-jalan berkeliling di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata ikhwan, ketika Sayyidah Halimah Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah, ketika mengasuh Rasulullah di Bani Sa'ad, beliau mengatakan, wa madat alaina layalin lam yakun lana sirajun illa wajhah. Beberapa malam kami lalui ketika baginda Nabi beliau asuh, kami tidak memiliki lampu lilin. Kalau yang lain pakai lilin, yang lain pakai bulan purnama, namun rumah kami rumah yang paling terang, kagak pakai lilin, kagak pakai bulan purnama, yang ada hanyalah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya, ada Siti Aisyah lagi jahit, jatuh tuh jarum. Ketika baginda masuk ke rumahnya, terang benderang itu langsung sampai kelihatan tuh jarum.
Takjub Siti Aisyah, ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu. Maka baginda bersabda, ya Aisyah, tahukah engkau, wailul liman lam yara hadzal wajh yaumil qiyamah, celaka bagi orang yang tidak menemui muka ini di hari kiamat. Nah ikhwan, makanya ikhwan, kalau nanti di hari kiamat, coba bayangin nih, bayangin aja nanti di hari kiamat kita mau kemana? Nanti di hari kiamat kita mau ngandalin apa? Ngandalin ibadahmu, ngandalin ilmumu, ngandalin apa? Yang kita andalkan adalah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Kita bacakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Ya Rasulullah, setiap rumah yang engkau tinggal di situ tak butuh rumah itu kepada lampu untuk meneranginya, cukup wajahmu sebagai lampu. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kalau seandainya ada orang sakit, cukup engkau menjenguknya, sudah langsung sembuh tuh orang sakit. Nah, ini dia andalan kita, wajhukal maimun, wajahmu yang menawan ya Rasulullah, wajahmu yang indah ya Rasulullah, hujjatuna, itulah andalan kami nanti di hari kiamat. Yauma ya'tin nasu bil hujaji, kalau seandainya ada orang nanti di hari kiamat mengandalkan amalnya, mengandalkan ilmunya, tapi kalau kami akan mengandalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwan, maka ntar di hari kiamat di padang mahsyar nyari siapa gitu? Nyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kita bakal ketemu Nabi, kita bakal bersama Nabi. Kalau seandainya kita di dunia sudah bersama Nabi, kita di dunia sudah ketemu Nabi, mudah insya Allah nyari Rasulullah nanti di hari kiamat. Pernah lihat Rasulullah? Oh pernah, insya Allah mudah nemu Rasulullah di hari kiamat, tahu bagaimana ciri-ciri wajahnya. Tapi kalau seandainya di dunia nggak pernah lihat Rasulullah, nggak tahu bagaimana itu Rasulullah, jauh dari Rasulullah, susah untuk sama Rasulullah nanti di hari kiamat ikhwani. Oke, kalau seandainya mau sama Rasulullah bersama, maka mulailah kebersamaanmu di dunia ini ikhwan. Hakikat daripada kebersamaan di akhirat itu adalah kebersamaan dari dunia ini, buahnya di sini, bibitnya di sini. Bibit daripada kebersamaan di akhirat itu bibitnya kebersamaan di dunia, yang akan menumbuhkan pohon pentauladanan kepada Nabi Muhammad SAW, yang akan membuahkan buah kebersamaan dengan baginda nanti di hari kiamat. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Wa hakadha ikhwan. Dan memang hakikat daripada semua kemuliaan, semua keberkahan sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau rumahnya terang, lahirkan Rasulullah di rumahmu. Yang mau mendapatkan keberkahan, lahirkan Rasulullah di rumahmu. Sayyidah Halimah itu dapat berkah yang luar biasa. Yang tadi katanya itu dia mengembala kambing-kambingnya kurus-kurus, tapi ketika Rasulullah ada di rumahnya itu makmur tuh rumah, makmur sejahtera karena Nabi ada di rumahnya. Orang kalau sama Rasulullah nggak bakal dia sumpek, nggak bakal dia gelisah. Yang ada semua adalah kesejahteraan, kebahagiaan. Kalau seandainya dia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan lupa dari dunia ini, nggak tahu apa penderitaan dunia, karena memang dia sudah di surga karena bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mendengar perkataan Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Hakikat surga itu apa sih? Oh, paling nikmat surga adalah melihat Allah Ta'ala. Betul, itu nomor satu. Habis itu apa? Kata Habib Ali Habsyi, surga yang tidak membuat aku nafsu atau bersemangat untuk masuk ke dalamnya kecuali karena ada Nabi Muhammad di dalamnya. Ini perkataan bukan cuma kata Habib Ali Habsyi, bukan. Ini juga akidah dan perkataannya sahabat. Oleh sahabat panglima perang yang tenar namanya Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Ketika beliau ditanya oleh para tabi'in, ya Qa'qa' sif lanal jannah hatta nashtaqa ilaiha. Hai Qa'qa', coba dong ceritain kepada kami surga itu bagaimana, agar kami lebih giat untuk beribadah, biar lebih semangat, biar masuk surga nanti. Apa dia bilang? Surga itu adalah sifatnya begini. Enggak. Dia bilang apa? Fiha Rasulullah. Itu sifatnya surga. Surga itu indah. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau seandainya orang sudah bersama Rasulullah di dunia, maka hakikatnya dia sudah di surga. Wa hakadha ikhwan. Coba lihat tuh bagaimana Al-Habib Ali Habsyi bermunajat dalam qasidah yang sering kita baca, huwa nuru yahdil hairina, dia hakikat Rasulullah adalah cahaya yang menjadi petunjuk, menerangi jalan orang yang lagi kebingungan, yang lagi pada bingung, yang lagi pada stres, yang lagi pada galau. Solusimu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwan, akan ngilang itu semua problem itu. Ludh bin nabi fi kulli naibatin fa'aqduha bi rasulillahi mahlulu. Wa hakadha. Beliau katakan, ajib ya habibal qalbi da'wata shayyigin syakalaf hanarin qad hawatha hasha'u wa murtayfakal maimun fi ghaflatil ida yamur bi tarfin zada fika buka'uhu. Wahai Rasulullah, jawablah panggilan seorang hamba yang sudah panggilannya itu memenuhi alam ini semua, sudah penuh dengan panggilanku kepada baginda. Da'wata syaiqin, panggilan orang yang merindu kepadamu, yang mana bara api rindu itu sudah membakar hatinya. Dan ya Rasulullah, jadikanlah khayalanmu lewat di benakku ya Rasulullah. Mereka itu kalau seandainya mereka enggak bisa sama Rasulullah karena beda zaman, mereka juga sama Rasulullah. Senantiasa mereka mengkhayali Rasulullah, senantiasa mereka seakan-akan berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa khayalannya Nabi tidak pernah luput dari benak mereka. Wa murtaifakal maimun fi ghaflatil ida, ya Rasulullah, bila mana bayanganmu lewat di benakku, maka apa, mengucurlah air mata demi air mata sampai darah yang mengucur. Ikhwan, azim liyallahu min hubbin ta'assara wasfuhu. Azim. Kalau kita baca qasidah-qasidah itu dengan memahami artinya, luar biasa, akan tenggelam kita dalam samudra bagaimana mereka melampiaskan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bidzarrah min mahabbatik, ya Allah bidhar min mahabbati rasulik nafna biha an kulli ma siwah. Ya Allah, berikanlah kami sebutir daripada cintamu ya Allah. Berikanlah kami sebutir daripada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kami lupa terhadap alam semesta ya Allah, yang dengannya kami terlena dari alam semesta ya Allah. Dan makmurkanlah rumah kami, makmurkanlah hati kami dengan menjadi tempat yang nyaman untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang di sana ada Rasulullah. Jadikanlah rumah kami yang di sana ada Rasulullah. Jadikanlah masjid kami, lingkungan kami yang di sana ada Rasulullah. Di sana ada akhlaknya Rasulullah, di sana ada ajarannya Rasulullah, di sana ada syariatnya Rasulullah. Ya Allah, berkat majelis maulid ini, berkat masjid ini dan semua yang hadir di sini ya Allah, jadikanlah ini awan yang hujan rahmatnya turun di Palestina sana kepada saudara-saudara kami ya Allah. Hujan pertolongan, hujan kemenangan untuk mereka ya Allah. Ya Allah, tolonglah mereka dan menangkan perjuangan mereka, dan terima yang gugur syahid daripada mereka ya Allah. Jangan sampai semua ini menjadi sebab kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak mungkin engkau mengecewakan nabimu, tidak mungkin engkau membuat nabimu kekasihmu menjadi sedih. Maka ya Allah, sungguh kami meyakini kekalahan teman-teman kami di Palestina sana, ditindas mereka oleh musuh-musuhmu, itu akan menyebabkan Nabi Muhammad sedih ya Allah. Dan engkau lebih mulia untuk menyedihkan nabimu. Tidak mungkin ya Allah engkau membuat Nabi Muhammad sedih menderita di kuburnya dengan melihat kabar umatnya seperti itu ya Allah. Maka ya Allah, senangkanlah hati Nabi Muhammad dengan umat-umatmu yang berjaya ya Allah, berjaya dengan syariatmu, berjaya dengan akhlak nabimu ya Allah, ya akramal akramin ya Allah. Dan jadikan kami bisa membantu teman-teman kami, saudara kami yang di sana dengan doa kami, dengan salat subuh berjamaah di masjid kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya aqdaral aqadirin, ikshif 'anil hijab, iftah lana al-bab, adhiqna ladzatal munajat wa ladzatal khitab, wa adkhilna ma'al ahbab ma'a sayyidil ahbab fi fasihir rihab, ya karim ya wahhab ya aziz ya tawwab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.